Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa walaupun lewat media. Ada sedikit faedah yang ingin saya jelaskan tentang 7 dosa yang kalau seandainya kita lakukan, maka dosa-dosa ini boleh jadi menghabiskan seluruh pahala kita, walaupun kebaikan kita ini sebesar gunung. Tentu mendengar temanya pun kita sangat takut dan menakutkan. Bagaimana mungkin salat kita yang sudah kita lelah letih melakukannya, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, zikir kita, baca Quran kita, silaturahim kita, dan segudang ibadah lain yang sudah kita lakukan harus hangus, hilang dengan melakukan 7 dosa ini. Apa saja 7 dosa ini? Yang pertama, asyirku, kesyirikan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan hancur leburlah amalan mereka, akan habis amalan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, lihat bagaimana khitab di sini. Khitab ini diarahkan kepada Nabi SAW. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, amal yang sudah kau kumpulkan itu akan hilang, hangus. Cukup sampai di sini? Tidak. Wala takunanna minal khasirin, engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Kalau Nabi SAW saja bisa habis amalannya karena melakukan kesyirikan, dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan kesyirikan, bagaimana mungkin kita sebagai umatnya? Kita tidak hendak bercerita di luar agama Islam seperti Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha atau yang lainnya. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian. Kita tidak mungkin mengusik agama kalian, sebagaimana kalian juga tidak perlu mengusik agama kami. Masing-masing punya keyakinan. Tapi yang ingin saya katakan adalah lingkup yang dilakukan oleh orang-orang yang KTP-nya Muslim, zahirnya salat, puasa, zakat, haji, tapi sadar ataupun tidak, ternyata ibadah yang sudah kita lakukan tanpa sadar habis dan hangus karena kesyirikan yang kita lakukan. Betapa banyak di antara kita yang masih datang ke dukun, yakin dengan dukun, percaya dengan dukun, masih menyimpan tangkal-tangkal, yakin dengan jimat, percaya dengan jimat, masih datang ke tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan orang-orang saleh, meminta-minta di situ, bernazar di situ, menyembelih di situ, i'tikaf di situ, dan ini kesyirikan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, maka ini dosa pertama, dan ini yang paling bahaya. Kalau kita sampai melakukan kesyirikan, habis amalan kita. Kemudian yang kedua, murtad dari Islam. Orang yang murtad dari Islam akan menghabiskan semua amalan yang pernah dia lakukan saat dia menjadi seorang muslim. Walaupun saat dia menjadi muslim itu termasuk a'badun nas, manusia yang paling beribadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, silaturahim, apalah sebutkan ibadahnya, anggaplah dia orang yang paling kaya dengan pahala dalam Islam. Tapi satu langkah saja bergeser Anda dari Islam, masuk ke agama yang lain, maka percuma amalannya. Anda dinyatakan sebagaimana dalam firman
Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 85 ataupun surah An-Nur ayat 39, Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhama'u ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Disangka oleh orang-orang yang dahaga haus itu sebagai air, tetapi bila datangi air itu dia tidak mendapatkan satu apapun yang ia cari. Bahkan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan hadapkan segala amal mereka, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan tidak tersisa. La haula wala quwata illa billah. Lihat, orang kalau sudah beralih agama dari muslim ke kafir, habis amalannya, percuma. Oleh karena itulah maka ini saya nasihatkan kepada orang-orang yang murtad, baliklah kalian ke dalam Islam. Karena satu-satunya agama yang paling diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kembalilah kepada agama yang benar, dan pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dulu pernah memiliki teman, dan temannya ini memiliki teman orang yang murtad. Dia menikah dengan orang kaya yang beragama Nasrani. Mungkin karena tujuannya kekayaan, akhirnya kemudian dia pun masuk kepada agama Nasrani itu. Tiba-tiba dalam perjalanan rumah tangganya bercerai pula karena suaminya selingkuh. Akhirnya dia ingin kembali kepada Islam, tapi takut kalau seandainya Islam tidak menerimanya. Maka saya katakan, baliklah. Islam tetap menerima siapapun walaupun dia sudah bertobat. Bersyahadatlah kembali, masuklah kembali ke dalam Islam. Karena dosa sebesar apapun, hatta kesyirikan sekalipun, kalau kita datang menghadap Allah, kemudian kita betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, menyesal, tidak ingin mengulang, kemudian berjanji untuk istiqamah, kemudian diiringi dengan kebaikan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang yang murtad sekalipun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun terjadi khilaf para ulama, apakah orang yang murtad kemudian taubat ke dalam Islam dia mulai dari nol kembali, ataukah dikembalikan lagi pahala yang sudah ia kerjakan sebelum murtadnya? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Ahmad mengatakan, kalau dia kemudian balik lagi ke dalam Islam, maka pahala yang dulu akan dikembalikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan hukum orang yang murtad itu dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah, itu diikatkan dengan kalimat kematian. Allah mengatakan wa man yartad minkum an dinihi fayamut. Barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam kondisi kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka amalannya akan habis ludes di dunia dan di akhirat, dan di neraka mereka akan dikekalkan. Makna ayat ini ataupun makna mafhum mukhalafahnya kebalikannya, barang siapa yang murtad dari kalian kemudian sebelum mati dia kembali ke dalam Islam, maka amal mereka tidak akan gugur baik di dunia ataupun di akhirat, dan dia tidak lagi termasuk penduduk neraka dan tidak akan dikekalkan di dalamnya kalau bertobat. Dari sinilah maka Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan amalannya akan dikembalikan, walaupun Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak akan kembali dan dia mulai dari nol. Lihat bagaimana bahaya orang murtad ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah bahayanya juga bisa menghancurkan dan menggugurkan amalan kita adalah riya. Beramal karena manusia.
Dia beramal karena manusia. Seperti orang yang dari kecil dia menghafal Quran, sampai remaja, sampai dewasa, sampai menjadi qari Al-Quran, tapi tujuannya hanya untuk dunia, popularitas, supaya orang memandang dia seorang qari internasional, qari yang sangat masyhur terkenal. Atau seorang yang dari kecil dia latihan fisik dia, sampai remaja dewasa dia ahli berpedang, ahli bertombak, ahli berkuda, ahli dalam strategis perang dan begitu seterusnya. Tapi ketika dia berjihad memang tidak karena Allah. Dia hanya mencari popularitas saja, supaya manusia menganggap dia seorang pahlawan. Kalaupun dia mati syahid, dia akan dikenang kepahlawanannya. Atau boleh jadi orang yang dari kecil, remaja, dewasa mencari harta sampai lelah letih, sampai betul-betul kaya raya, kemudian dia menjadi orang yang paling dermawan, tapi tujuannya bukan karena Allah, supaya dapat pujian manusia. Nanti tiga orang ini akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mengakui bahwa amalan-amalan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah ingkari dan mengatakan, kadzabtum, dusta kalian. Kalian orang yang berjihad, kalian mati syahid supaya orang menganggap engkau ini pahlawan, kadzabta, dusta kamu. Orang yang membaca Quran, mengajarkan Al-Quran, supaya manusia menganggap anda ini qari, Allah katakan kadzabtum, dusta kalian. Kalian itu supaya manusia memuji kalian, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang bersedekah, yang mengatakan karena Allah, Allah katakan kadzab, dusta kalian. Maka tiga-tiga diseret ke neraka, na'udzubillah. Lihat, lalu apa baca Quran, apa jihadnya, apa sedekahnya kalau amilatun nasibah tasla naran hamiyah, lelah letih dia melakukan amal saleh, tapi ujung-ujungnya Allah masukkan ke neraka, na'udzubillah, tidak lain dan bukan karena riya, habis amalannya. Nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan dan Allah katakan, pergilah kalian kepada orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia. Apakah ada balasan dari mereka? Tidak ada yang mampu memberikan balasan pada hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, kurhu awamirallah, kurhu awamirillahi azza wa jalla, membenci perintah-perintah Allah azza wa jalla. Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Demikian itulah karena mereka membenci, tidak suka dengan apa yang diturunkan Allah, sehingga Allah gugurkan amalan mereka. Maka siapapun yang membenci syariat Allah, menuduh bahwa syariat waris itu tidak adil, menurut bahwa poligami itu mengungkung wanita, menuduh bahwa syariat salat itu hanya akal-akalan Muhammad saja. Buat apa puasa lapar-lapar saja? Buat apa haji kemudian menghabiskan biaya saja? Apa itu janggut? Apa itu ini? Apa itu? Pokoknya dicela, tidak suka dengan perintah-perintah, bahkan kemudian melanggar larangan-larangan, maka habis amalan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah maka jangan pernah mencela agama. Karena orang yang mencela agama ini, tidak suka dengan agama, diturunkan Al-Quran kepada orang yang seperti ini, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok mereka? Maka Allah katakan, la ta'tadiru, jangan cari-cari alasan kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian, habis amalan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka bahaya, jangan sampai membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, at-ta'ali 'ala Allah. At-ta'ali 'ala Allah itu artinya seseorang memponis manusia dengan mengatakan si fulan tidak akan masuk neraka, si fulan tidak akan masuk surga, si fulan akan menjadi penghuni neraka, si fulan tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan begitu seterusnya. At-ta'ali 'ala Allah. Atau mengatakan si fulan kafir, padahal dia bukan kafir. Karena mengatakan si fulan kafir sama dengan mengatakan si fulan ahli nar. Itu disebut at-ta'ali 'ala Allah. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa bersih diri kalian dengan menuduh orang seperti itu. Karena dalam sebuah hadis dari Jundub ibn Abdillah al-Bajali yang dikeluarkan Imam Muslim,
anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata, kata Rasul, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Allah murka dari langit dan mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa yang berani-berani mengatakan bahwa saya tidak akan mengampuni si fulan? Seolah-olah dia itu memerintahkan Allah dengan mengatakan si fulan tidak akan diampuni. Padahal Allah mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Maka Allah katakan, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Allah katakan, aku sudah mengampuni dosa-dosa si fulan dan aku gugurkan amalan. Maka jangan pernah memvonis. Apabila orang itu masih hidup, jangan memvonis seperti itu, tapi doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan dia mengamalkan amalan ahlul jannah. Mudah-mudahan dia mati husnul khatimah. Jangan memvonis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka memvonis orang baik-baik tidak akan diampuni, hatta orang jahat sekalipun, hatta ahli maksiat sekalipun. Kalau di dunia saja kita tidak boleh melaknat mereka, tapi disunahkan untuk mendoakan mereka. Seperti di zaman Rasul ada orang yang hobi mabuk, ketangkap dicambuk. Tapi orang ini suka membuat Nabi tertawa, suka dengan Nabi. Ketika satu hari dia kemudian tertangkap dan dicambuk, orang-orang melaknatnya. Rasul mengatakan, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasul. Jangan kalian laknat dia. Dia itu cinta dengan Allah dan Rasulnya. Tapi katakan kepada orang-orang ahli maksiat, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada kalian. Karena taufik itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya adalah az-dzunub al-khalawat, dzunubul khalawat. Yang nomor 6, dzunubul khalawat, dosa yang dilakukan tidak terang-terangan. Dalam surah An-Nisa ayat 108 Allah mengatakan, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'akum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Karena Allah beserta mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi Allah, dan Allah meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Lihat bagaimana Allah katakan, mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kita lihat hari ini, banyak orang-orang yang melakukan dzunubul khalawat, dosa yang dilakukan tidak terang-terangan, seperti yang dilakukan anak-anak muda, maaf umpamanya melakukan onani, naudzubillah, masturbasi dan begitu seterusnya, atau menggibah di sosial media. Orang tidak tahu, hanya Anda dengan komputer saja. Atau mungkin korupsi di kantor, bos tidak tahu, perusahaan tidak tahu. Atau bermain di belakang, orang tidak tahu. Atau mencuri, orang tidak tahu. Berzinah orang tidak tahu, selingkuh orang tidak tahu. Semua perbuatan dosa yang Allah tidak manusia tidak tahu, ingat Allah itu tahu. Semua Allah tahu. Yakin, walaupun Anda bersembunyi di lubang sekalipun, yang Anda kira manusia tidak tahu, Allah tahu. Allah itu zat yang maha alim, maha mengetahui, basir, maha melihat, sami, maha mendengar. Anda tidak mungkin lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki datang kepada Ibrahim ibn Adham dan mengatakan, ya Imam, izinkan aku untuk bermaksiat. Kata Ibrahim ibn Adham, silahkan asal engkau melakukan 5 perkara. Yang pertama, silahkan bermaksiat, tapi jangan tinggal di bumi Allah. Yang kedua, silahkan bermaksiat, tapi jangan makan dari rezeki Allah. Yang ketiga, silahkan bermaksiat, tapi cari tempat yang Allah tidak tahu. Yang keempat, silahkan bermaksiat, kalau datang malaikat maut, katakan kepada malaikat maut, tunggu dulu, jangan kau cabut nyawaku, aku ingin bertobat. Yang terakhir, silahkan maksiat, kalau Anda diseret ke neraka oleh Zabaniyah, katakan kepada malaikat Zabaniyah, jangan kau seret aku ke neraka, masukkan aku ke surga. Kalau Anda bisa melakukan 5 perkara, monggo silahkan maksiat. Tapi kalau tidak bisa, jangan pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan dosa khalawat bisa menggugurkan amal. Nabi SAW dalam hadis Thauban radhiyallahu an pernah mengatakan, aku akan beritahu kepada kalian satu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihama. Nanti akan datang satu kelompok di hadapan Allah,
manusia-manusia pembawa pahala sebesar gunung-gunung tihamah yang sangat besar. Tetapi fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Tapi tidak ada apa-apanya pahala itu. Allah buat debu yang bertebangan, tidak tersisa lagi. Kemudian Thauban mengatakan, ya Rasul, sifatkan mereka. Maka Rasul mengatakan, mereka sama dengan kalian, sama dengan kulit kalian. Tetapi kata Nabi SAW, mereka adalah sebuah kaum yang apabila khalau bimaharimillahin tahakuha, kalau mereka sembunyi-sembunyi, mereka melakukan kemaksiatan dan keharaman. Bimaharimillah, melakukan hal-hal yang diharamkan, baik dosa besar ataupun dosa kecil, dan mereka robek di hadapan Allah. Sementara manusia tidak tahu Anda sedang melakukan dosa yang bersendirian Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, supaya dosa kita tidak gugur gara-gara melakukan hal ini, maka kalau satu hari ini kita melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, lakukan hal yang sama dengan kebaikan. Lakukan kebaikan yang tidak ada yang tahu kecuali kita kepada Allah. Seperti apa? Qiyamul lail, istighfar, sedekah, doa, baca Quran, dan begitu seterusnya. Lakukan, dan orang tidak tahu, supaya mengimbangi maksiat yang kita lakukan dan orang tidak tahu, supaya jangan habis amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir tentunya yang tidak kalah juga bisa menghapuskan dosa adalah dosa kezaliman. Nabi SAW pernah bicara soal orang yang bangkrut pada hari kiamat. Kata Rasul apa? Atadruna mal muflisu hadhil ummah. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan orang yang tidak punya uang dinar, dirham. Kata Rasul, bukan itu. Tapi orang yang datang nanti pada kiamat dengan segudang pahala solat, pahala puasa, pahala haji, dan pahala-pahala ibadah yang lainnya. Tapi dia juga membawa segudang dosa, pernah mencaci maki, pernah memukul, pernah menghina, pernah mengambil darah si fulan, dan begitu seterusnya. Nanti pada hari kiamat orang yang zalim dan yang dizalimi akan dihadapkan oleh Allah. Kemudian orang yang dizalimi mengatakan, dulu kau pernah mencaci maki aku, kemarikan pahalamu. Akhirnya pahala dia dikuras oleh orang yang dizalimi. Ketika sudah habis, orang yang dizalimi masih banyak. Ketika ditanya mana pahalamu, dia mengatakan sudah habis, nggak apa-apa, nih dosaku ambil, dosaku ambil. Akhirnya kemudian pahalanya hilang, dosa orang pula dia tanggung. Itulah bangkrut namanya. Dalam dunia usaha, modal habis, utang orang pula belum terbayar. Itulah bangkrut. Maka jangan pernah melakukan kezaliman, karena ini bisa mengkikis semua pahala kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambah, termasuk juga meninggalkan salat. Satu salat wajib atau tinggalkan, maka habis amalan kita. Kata Nabi SAW, man taraka salatal asri habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, habis amalannya. Walaupun demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah ahli sunnah, bahwa orang yang melakukan dosa itu tidak semua amalan ini habis, kecuali kekufuran. Kalau kufur, musyrik, keluar dari Islam, ya habis pahalanya. Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa seperti zalim, ria, atau apa yang lainnya, selama dia tidak keluar dari Islam, tetap dia muslim. Artinya masih adalah kesempatan dia masuk ke dalam sorga. Artinya kalau masih ada kesempatan masuk sorga, berarti masih ada pahala yang tersisa. Tidak semua amalannya hapus. Tapi walaupun demikian, apakah kemudian kita mengharap kita masuk sorga tapi tetap mengamalkan dosa-dosa yang banyak menghapuskan amal kebaikan? Sudikah Anda berada di neraka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, entah berapa lamanya Anda tinggal di situ, walaupun ujung-ujungnya masuk sorga umpamanya? Dengan api dunia saja kita letakkan nih jari, siapa yang sanggup untuk bertahan dengan api yang ada depan kita itu? Jari kita tidak akan sanggup 5 menit diletakkan di api itu. Apalagi seluruh badan kita dimasukkan ke neraka. Sanggup Anda melakukan seperti itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah maka hindarilah dosa-dosa yang bisa menghapuskan banyak amal, atau dosa yang bukan hanya banyak amal hilang, tapi semua amalannya tidak akan dianggap seperti dosa, kesyirikan, kekufuran, murtad, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.